Anies Baswedan, SBY dan Obama, ketiganya diuntungkan adanya momentum angin perubahan. Anies Baswedan pernah menjadi moderator debat Pilpres. Nama Anies Baswedan pernah menjadi moderator debat Pilpres tahun 2009. Ia sekarang banyak dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Menteri Pendidikan era Kabinet Presiden Joko Widodo. Debat Pilpres tersebut hadir 3 kandidat capres, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jusuf Kalla, dan Megawati Soekarnoputri. Anies dalam membawakan perannya sebagai moderator sangat bagus, adil, dan tidak berat sebelah, sehingga mendapat banyak pujian dari masing-masing pendukung calon presiden. Anies ikut konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Konvensi calon presiden Partai Demokrat diadakan pada Agustus tahun 2013. Pada tanggal 27 sampai 29 Agustus tahun 2014, Komite Konvensi menetapkan 11 nama peserta konvensi, yaitu 1. Ali Maskur Musa, 2. Anies Baswedan, 3. Dahlan Iskan, 4. Dino Patijalal, 5. Endriartono Sutarto, 6. Gita Wirjawan, 7. Haryono Isman, 8. Irman Gusman, 9. Marzuki Ali, 10. Pramono Edi Wibowo, 11. Sinyo Heri Sarundajang. Pada tanggal 16 Mei tahun 2014, Partai Demokrat mengumumkan bahwa konvensi ini telah dimenangkan oleh Dahlan Iskan. Namun, Dahlan Iskan tidak jadi diusung oleh Partai Demokrat karena partai ini gagal memperoleh cukup suara minimal 20% kursi parlemen atau 25% suara rakyat. Anies menjadi juru bicara calon presiden Joko Widodo. Nama Anies mulai muncul di dunia politik sejak konvensi capres Partai Demokrat. Tak berhasil dalam konvensi tersebut. Ia kemudian memilih mendukung Jokowi dan ditunjuk menjadi juru bicara saat masa kampanye Joko Widodo Jusuf Kalla. Anies merupakan pendamping setia Jokowi sejak gelaran pemilu presiden tahun 2014. Saat menjadi tim kampanye, Anies membuat formula kampanye putih untuk membalikkan kampanye negatif terhadap pasangan nomor urut 2 pada Pilpres tersebut. Upaya Anies dan tim pemenangan Jokowi saat itu membuahkan hasil. Perjalanan Anies Baswedan membantu Presiden Joko Widodo di pemerintahan, akhirnya terhenti setelah Jokowi memutuskan mengganti Anies dari posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud. Ada isu, karena Anies menemukan kelebihan dana tunjangan sertifikasi 20 triliun. Menjadi gubernur DKI yang banyak serangan, fitnah tanpa henti namun penuh prestasi baik nasional maupun internasional. Menjadi gubernur DKI hanya 1 periode karena tidak ada pemilihan gubernur untuk periode kedua. Ia diganti Heru sebagai pejabat sementara tapi waktunya 2,5 tahun. Anies semakin bebas waktunya untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dideklarasikan oleh Partai Nasdem dan didukung dengan PKS dan Partai Demokrat, pendukung Anies semakin tak terbendung. Dengan mengusung tagline, perubahan untuk persatuan, menjadikan Anies sebagai tokoh perubahan. Anies merupakan antitesa rezim, dan masyarakat sebagian besar ingin adanya perubahan. Karena rakyat sudah bosan dengan kondisi saat ini, penuh pencitraan, penuh janji dan koruptor merajalela di semua lini. SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Ada kesamaan dengan SBY, bahwa SBY mengundurkan diri dari kabinet yang dipimpin Megawati, karena merasa dirinya sudah tidak sejalan dan tidak dihargai lagi oleh Presiden Megawati. SBY mencalonkan presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla. SBJK pada 2004 dinyatakan menang, dan dilantik sebagai presiden namun pelantikan tidak dihadiri Megawati karena kecewa dengan SBY yang merupakan mantan bawahannya sebagai menteri, namun berbelot melawannya di Pilpres. Obama seorang Afro-American. Anies Baswedan dipersepsikan seperti Obama yaitu seorang Afro-American, kulit hitam keturunan Afrika yang tidak akan bisa menjadi presiden Amerika. Namun karena kecerdasannya dan public speaking-nya bagus, dengan mengusung "Yes we can, we have to change", semua rakyat Amerika terpesona dengan pidato Obama pada setiap kesempatan kampanye. Obama menang telak, dan jadi presiden kulit hitam pertama di Amerika. Tak ubahnya Anies Baswedan seorang keturunan Arab Yaman yang bermigrasi ke Indonesia, seperti Obama, Anies merupakan Arabindo, keturunan kakeknya orang Arab yang
Jadi pahlawan kemerdekaan, dia menjadi anggota BPUPK, dan menjadi utusan Indonesia untuk meminta dukungan kemerdekaan dari negara-negara Timur Tengah. Akhirnya Mesirlah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Anies diperkirakan menang telak seperti SBY maupun Obama, karena ada momentum angin perubahan yang sangat kuat berupa dukungan rakyat yang sudah bosan dengan keterpurukan, harga-harga mahal, keadilan sulit diperoleh dan korupsi yang merajalela.